Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azahra Rifka Salsabila dengan NIM 252010707, Magister Akuntansi Syariah Universitas Tazkiyah. Saya akan membahas mengenai salah satu standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia, yaitu PSAK 409 yang membahas mengenai akuntansi, zakat, infak, dan sedekah. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu perubahan PSAK 109 menjadi PSAK 409, kemudian Fatwa DSN MUI, kemudian tujuan PSAK 409, ruang lingkup, karakteristik, definisi istilah, akuntansi zakat, akuntansi infak dan sedekah, ilustrasi jurnal, serta contoh implementasi. Adapun sejarah ataupun transformasi dari PSAK 109 ke PSAK 409 yaitu sebagai berikut. Pada tahun 2010, PSAK 109 disahkan oleh DSAS IAI. Kemudian pada tahun 2022, pada bulan Mei, dilakukan revisi pada konten dan judul. Revisi dilakukan pada rujukan nilai wajar, aset non-keuangan, sedekah jasa, dan perubahan judul standar. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2022, DSN MUI menerbitkan surat kesesuaian syariah untuk PSAK 109 hasil revisi tahun 2022. Kemudian pada Desember 2022 dilakukannya perubahan nomor ke PSAK 409, yang mana semua standar akuntansi keuangan syariah yang awalnya dimulai dari angka 100 diganti menjadi angka 4 ataupun 400. Perubahan nomor standar ini untuk mensinkronisasi sistem akuntansi syariah baik global ataupun nasional. Kemudian pada bulan Januari tahun 2023 disempurnakan editorialnya perbaikan pada contoh ilustrasi untuk memperjelas implementasi teknis bagi praktisi akuntansi. Pada tahun 2024, 1 Januari 2024 berlaku efektif sepenuhnya kewajiban menggunakan PSAK 409 yang mana standar lama PSAK 109 resmi diubah menjadi PSAK 409. Adapun beberapa perubahan istilah teknis pada PSAK 109 yang berubah menjadi 409. Pada PSAK 109 laporan perubahan dana, kemudian pada PSAK 409 diganti nomenklaturnya menjadi laporan aktivitas. Saldo dana diganti menjadi aset neto, kemudian laporan perubahan aset kelolaan itu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Adapun perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409 pada aset yang dinilai berfluktuasi seperti aset non-kas, pada PSAK 109 itu tidak diatur, namun pada PSAK 409 diukur pada nilai wajar. Begitupun pada nilai wajar aset non-kas, PSAK 109 tidak mengaturnya. Akan tetapi pada PSAK 409 itu diatur sesuai dengan nilai wajar pasar. Kemudian pada penyaluran dana infak dan sedekah melalui Al-Qard Al-Hasan, pada PSAK 109 itu diakui sebagai penyisihan. Namun PSAK 409 harus adanya hapus tagih terlebih dahulu baru bisa diakui. Kemudian pada penurunan nilai, PSAK 109 itu berlaku umum. Pada PSAK 409 berlaku untuk kondisi tertentu seperti adanya penurunan nilai aset atas kerusakan barang non-kas dan lain sebagainya. Adapun diskon atau potongan sebagai sedekah itu tidak diatur dalam PSAK 109, akan tetapi pada PSAK 409 diatur penerimaan sedekah atas diskon atau potongan pembelian aset dengan memenuhi kriteria tertentu. Kemudian sedekah jasa juga tidak diatur dalam PSAK 109, namun pada PSAK 409 diatur nilai wajar dengan memenuhi kriteria tertentu. Kemudian pada komponen laporan keuangan PSAK 109 yaitu ada laporan posisi keuangan, ada laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada PSAK 409 ada beberapa penamaan laporan itu diganti nomenklaturnya.
menjadi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Adapun landasan fatwa DSN MUI mengenai PSAK 409 yaitu pada fatwa nomor 8 tahun 2011, kemudian fatwa nomor 13 tahun 2011, kemudian fatwa nomor 14 tahun 2011 dan surat DSN MUI 8/2022. Tujuan dari PSAK 409 yaitu sebagai standarisasi ataupun yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi, zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dia memastikan transparansi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh AMIL. Adapun ruang lingkup ataupun penerapan PSAK 409 yaitu wajib diterapkan pada entitas resmi seperti Basnas ataupun LAS, lembaga amil zakat, di semua tingkat yang pembentukannya ataupun pengukuhannya diatur oleh perundang-undangan. Kemudian bagi amil yang sedang mengurus perizinan dari regulator itu dianjurkan untuk menerapkan PSAK 409. Adapun lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah yang mana mereka usaha utamanya bukan amil, usaha utamanya bukan pengumpulan zakat, pemberdayaan atau penyaluran zakat, maka mereka harus mengacu pada PSAK 401 dan menyalurkan uang zakat, infak, atau sedekah tersebut untuk menyalurkan via amil resmi. Adapun nazir wakaf, mereka menggunakan standar terpisah yaitu PSAK 412, yaitu yang membahas tentang wakaf. Yang perlu kita garis bawahi tentang penerapan PSAK 409 yaitu wajib dilaksanakan ataupun digunakan, diimplementasikan oleh lembaga yang memang produk utamanya yaitu tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Jika tidak produk utamanya zakat, infak, ataupun sedekah itu maka mengacu pada PSAK 401. Adapun karakteristik dari PSAK 409 yaitu zakat. Zakat itu wajib bagi muslim ataupun badan usaha. Kemudian dia ada syarat nisab dan haulnya. Kemudian ada tarif kadar zakat. Kemudian penerimanya hanya 8 asnaf mustahik. Kemudian dikelola oleh entitas amil secara langsung bisa disalurkan. Adapun infak yaitu harta di luar zakat atau untuk tujuan kebaikan, kemaslahatan lahir dan batin. Tidak ada tarif kadar tetapnya berapa, kemudian ada infak terikat atau muqayyad dan ataupun infak bebas. Kemudian dia lebih fleksibel daripada zakat. Bisa dikelola oleh amil ataupun secara langsung gitu ya. Kemudian untuk sedekah ini lebih luas cakupannya. Kemudian sedekah itu bisa berbentuk materi, uang, ataupun bisa berbentuk jasa, ataupun bisa berbentuk barang. Kemudian tidak ada nisab ataupun haul. Sedekah jasa itu bisa diakui sebagaimana yang diatur dalam PSAK 409 jika ada syarat-syarat yang terpenuhi seperti adanya bukti tertulis eksplisit yang diberikan oleh pihak-pihak yang memberikan sedekah jasa ataupun diskon potongan harga. Seperti vendor-vendor yang ingin memberikan sedekah kepada amil. Kemudian adapun panduan istilah yang sering kita temui di dalam PSK 409 yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ataupun badan. Kemudian infak adalah harta di luar zakat untuk dikeluarkan ke maslahatan umum. Kemudian sedekah adalah harta ataupun non-harta di luar zakat yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umum. Nah, sedangkan orang yang membayar zakat disebut muzaki, orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian entitas amil adalah lembaga resmi yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, serta memperdayakan zakat. Adapun nilai wajar adalah harta pasar untuk menjual aset ataupun mengalihkan liabilitas. Dana amil adalah saldo dana yang dimiliki amil dari penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan dana zakat adalah saldo hasil penerimaan dan pengelolaan zakat. Dana infak dan dana sedekah yaitu saldo hasil penerimaan dan pengelolaan infak sedekah. Adapun aset kelolaan yaitu aset tidak lancar dalam kendali amil untuk disalurkan, diperdayakan kepada para mustahik. Memasuki kepada akuntansi zakat.
Pengakuan dan pengukuran awal yaitu penerimaan zakat diakui sebagai penghasilan dalam dana zakat pada saat fisik dana zakat tersebut diterima oleh entitas amil. Adapun bentuk aset yang diterima. Yang pertama, diterima dalam bentuk kas ataupun uang tunai, ataupun diterima dalam bentuk non-kas seperti barang, logam mulia, saham, dan lain sebagainya. Tentunya perlakuannya berbeda. Jika bentuk aset yang diterima dalam bentuk kas ataupun uang tunai, maka diukur sebesar nilai nominal real, diakui langsung di dalam neraca ataupun laporan posisi keuangan. Jika aset yang diterima dalam bentuk non-kas ataupun barang logam mulia, saham, dan lain sebagainya, kita harus melihat apakah harga pasar wajar level sesuai dengan harga pasar. Jika iya, maka diukur sebesar nilai wajar pada saat diterima, diakui langsung di neraca. Jika tidak, maka jika tidak tersedia seperti baju bekas, maka tidak diakui di dalam neraca, hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Adapun aset non-kas yang sering mengalami fluktuasi nilai, aset non-kas seperti saham, logam mulia, dan lain sebagainya. Nah, aset keuangan ini wajib diukur ulang pada nilai wajar secara periodik. Perubahannya diakui dalam dana zakat ataupun dana infak dan sedekah. Fluktuasi nilai adalah selisih kenaikan ataupun penurunan diakui langsung sebagai penambahan dan pengurang di kelompok dana zakat. Adapun contoh sebagai berikut, pada 10 November yaitu harga per lembarnya itu 1.000, kemudian pada 30 November 1.200, dan pada 31 Desember yaitu 1.050. Pada 10 November ke 30 November itu ada kenaikan 200, kemudian pada 31 Desember dari 30 November ke 31 Desember adanya penurunan nilai. Maka jurnalnya sebagai berikut. Ketika diterima saham, maka saham diletakkan pada kolom debit, kemudian penerimaan zakat pada kolom kredit. Kemudian ketika harga naik, maka yang dicatat yaitu total kenaikan harga saja. Kemudian pada ketika harga turun, maka yang dicatat yaitu total penurunannya saja. Adapun pengakuan dan pengukuran ketika aset non-kas mengalami kerusakan fisik ataupun kehilangan, maka menjadi tanggung jawab amil ketika hal tersebut atas kelalaian amil, maka amil menanggung kerugian yang mengurangi dana amil. Contohnya, beras zakat rusak karena disimpan di gudang bocor yang tidak diperbaiki amil, maka kerugian dana amil pada debit dan persediaan beras pada kredit. Kemudian, jika aset non-kas hilang ataupun rusak fisiknya karena faktor alami atau force major, maka hal ini mengurangi dana zakat, infak, ataupun sedekah. Contohnya, beras zakat tersebut susut secara alami atau hilang karena bencana alam gempa. Maka, kejadian ini mengakibatkan pengurangan pada dana zakat ataupun infak, sehingga kerugian dana zakat atau infak pada debit, kemudian persediaan beras itu pada kredit. Amil wajib melakukan investigasi atas setiap kehilangan ataupun kerusakan untuk menentukan sumber dari penyebab, sehingga pembebanan akan dikelompokkan sesuai dengan penyebab kejadian tersebut. Bagaimana ketika aset non-kas dijual untuk disalurkan? Nah, ketika aset non-kas itu dijual, kemudian terdapat selisih keuntungan ataupun kerugian secara realisasinya, maka jika aset non-kas dijual dan menghasilkan kas yang berbeda dari nilai yang tercatat terakhir, maka selisihnya itu diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana terkait. Diakui sebagai penghasilan ketika mengalami keuntungan, diakui beban ketika mengalami kerugian. Contohnya misalnya
aset non-kas berupa saham, kemudian dijual sehingga menghasilkan kas. Nah, ketika saham tersebut diterima ataupun saham tersebut dizakatkan dan diterima oleh amil, kemudian ketika dijual mengalami selisih harga, maka selisih harga tersebut harus kita catat. Contohnya seperti berikut. Contoh penjualan saham 15 Januari dijual 1.300 per lembar. Nah, ada biaya transaksinya itu sekitar 400.000. Kemudian nilai tercatat terakhir itu 105 juta piutang pada debit itu piutang. Kas yang belum dicairkan sebesar 130 juta itu dari 1.300 per lembar dikali 1.000 saham. Kemudian sahamnya nilai tercatat itu 105 juta. Kemudian utang biaya transaksi 400.000. Kemudian adapun selisih realisasi aset zakatnya yaitu 24.600. Jurnal ini berlaku identik untuk aset bisa infak, sedekah, bisa juga zakat, itu sama perlakuannya. Adapun mekanisme penyaluran zakat yaitu penyaluran hanya diakui sebagai beban saat benar-benar diterima oleh mustahik. Untuk penyaluran itu dibagi menjadi dua, penyaluran secara langsung ataupun penyaluran secara tidak langsung. Penyaluran langsung yaitu dari amil langsung disalurkan kepada mustahik. Diakui ketika saat kas ataupun aset diterima oleh mustahik. Jurnalnya yaitu penyaluran zakat ataupun infak, kemudian pada kolom kredit itu kas ataupun aset non kas. Kemudian jalur tidak langsung atau via entitas amil lain ataupun orang ketiga. Nah, sesuai PSAK 409, ketika terdapatnya amil perantara ataupun orang ketiga, maka tidak bisa langsung diakui sebagai penyaluran, tapi dicatat terlebih dahulu sebagai piutang. Contohnya, misalnya amil di sini misalnya Basnas RI, kemudian amil perantara di sini Basnas daerah. Kemudian saat ditransfer titip misalnya 500 juta, piutang penyaluran pada kolom debit itu dibuatnya piutang penyaluran zakat sebesar 500 juta dan pada kas 500 juta. Kemudian masih dianggap piutang sampai zakat tersebut diterima oleh mustahik, baru bisa dilaporkan sebagai penyaluran zakat 500 juta terhadap piutang penyaluran zakat 500 juta. Baru diakui sebagai beban. Adapun ilustrasinya sebagai berikut. Basnas A menyalurkan zakat sebesar 40 juta, yaitu beasiswa untuk 20 orang dengan masing-masing 2 juta. Kemudian menyerahkan kepada Basnas B ke mustahik non amil 31 Oktober tahun 2022. Pencatatannya, maka Basnas A mencatat yaitu piutang penyaluran zakat yaitu sebesar 40 juta pada kas 40 juta. Kemudian setelah zakat tersebut disalurkan oleh Basnas B kepada mustahik, maka Basnas A baru bisa mencatat penyaluran zakat sebesar 40 juta pada piutang penyaluran zakat sebesar 40 juta. Kemudian pencatatan Basnas B yaitu kas sebesar 40 juta pada liabilitas penyaluran, kemudian setelah disalurkan baru liabilitas penyaluran pada kas. Lalu bagaimana dengan perlakuan penyaluran aset kelolaan? Jadi